Halo, selamat siang di Asia. Apa kabar? Baik ya, semoga teman-teman di JSN lagi WFH, sama teman-teman di JSN lagi WFO, semuanya baik-baik aja. Nah, kebetulan untuk teman-teman di JSN lagi WFO, kalau lagi nggak ada meeting, sambil nunggu approval, boleh gabung sama Kandita di sini, sama Pak Sofyan juga di Leaders Talk ya. Jadi hari ini Kandita kita semua di AB kedatangan tamu spesial yang akan berbagi pengalamannya seputar perjalanan karirnya tentu saja dan yang pasti sesuai dengan value Asia Spirit yang kita punya. Di antara duanya, kita bakal membahas mengenai agile dan teamwork. Nah, boleh nih buat teman-teman di ASEAN yang nanti mau bertanya langsung sama Pak Sofyan di sini boleh. Buat teman-teman yang ada di rumah lagi WFH nanti kalau mau nanya juga boleh, tinggal diketik aja di kolom chatnya. Kalau gitu biar nggak berlama-lama lagi sambil nungguin yang ada di sini kalau misalkan mau gabung barengan Kandita sama Pak Sofyan boleh disediain juga kursinya di seperti biasa di sofa ungu tengah sini ya. Kalau gitu langsung aja kalau dengar nama Pak Sofyan ini namanya udah tidak asing lagi ya Pak ya. Pak Sofyan Jalil, pribadinya ini Pak Sofyan ini ramah sekali di ASEAN ya. Kalau gitu kan kita boleh sedikit kali ya kita tahu background dari Pak Sofyan Jalil ini sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman Google udah pasti di mana-mana banget nih tentang Pak Sofyan Jalil ini dari perjalanan karirnya. Yang pertama Pak Sofyan beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kabinet Indonesia ini selama 13 tahun ya Pak ya. Ini di dua kepemimpinan Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Kalau di bawahnya Pak Jokowi ini, beliau sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, ini 2016 lalu sampai tahun lalu di bulan Juni ya Pak ya. Lalu sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas ini tahun 2015 sampai tahun 2016. Lalu juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Tarik lagi ke belakang ketika zaman jabatan masa jabatan pertama ya Pak ya kok zaman Pak SBY ya Pak ya. Ini Pak Sofyan pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dari tahun 2004 sampai 2007, lalu sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara. Ini dari 2007 sampai dengan 2009. Tapi tidak berhenti di situ saja nih di ASEAN. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kajian Strategis ini yang memberikan masukan untuk Wakil Presiden RI Pak Budiono pada tahun 2010 sampai 2014 ya Pak. Uh, Karirnya Pak Sofyan ini tidak hanya di kementerian atau pemerintahan saja, teman-teman di ASEAN, tapi juga di dunia korporasi, beliau memiliki pengalaman Sofian yang Jalil gini-gini aja bukannya ya? Anak muda. baru Berubah. Dikit lagi. berubah mukanya katanya Pak. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai komisaris utama, komisaris dan penasihat di berbagai perusahaan, ini baik di BUMN, nasional dan juga perusahaan multinasional. Ya, lalu kalau untuk background pendidikan ini lulusan luar negeri ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Lulusan luar negeri Pak Sofyan ini. Tapi kalau pertama kali lulus ini dari Fakultas Hukum di UI ya Pak ya, Universitas Indonesia ini kembali tahun 1984. Lalu juga beliau ini punya double degree Pak ya di Master of Law and Diplomacy sama di Master bidang kebijakan publik di Universitas Indonesia juga dan TAF yang TAF bukan yang PhD Pak. Ya, master saya. Oh, tiga ya. Satu lagi di Tufts University dan juga kalau PhD-nya ini di bidang hukum dan kebijakan pasar modal dari Fletcher School of Law and Diplomacy. Benar ya Pak ya. Tepuk tangan lu dong untuk Pak Sofyan ini ya Allah pengalamannya luar biasa Pak. Ini banyak banget. Tapi kalau misalkan kan kita ingat-ingat lagi Pak Sofyan ini kita sangat-sangat tertarik dengan perjalanan karir Pak Sofyan karena kita ingat waktu itu Pak Sofyan pernah sharing sedikit banget sama kita di sini bahwa perjalanan karir Pak Sofyan ini unik Pak. Benar ya Pak ya. Dulu kalau nggak salah Pak Sofyan pernah jadi marbot. Benar nggak sih Pak? Gimana ceritanya sih Pak itu kalau marbot nih kalau teman-teman di JSN nggak tahu, marbot itu yang
jaga masjid kah Pak? Bukan yang azan ya, yang jaga masjid ya. Nah, itu gimana ceritanya sih Pak kalau boleh dengan perjalanan karir Bapak yang sampai sekarang ada di titik ini? Nah, jadi saya sebenarnya profesi itu merbot, yang lain hobi aja gitu. Jadi bicara tentang agile tadi, saya barangkali faktor agile, ya, agile tidak dogmatis, itu yang menyebabkan saya bisa apa namanya switch kemana-mana. Orang mengatakan ya joke-nya begini, Sofian Jalil ini menteri teh botol kan. Teh botol kan apapun makanannya, teh botol minumannya. Betul. Siapapun presidennya, Sofian Jalil menterinya. Kemudian saya pindah dari Kominfo ke BUMN, ke Menko Perekonomian, ke Bappenas, ke BPN. Nah, itu perlu agile. Ya. Jadi, dan yang paling penting mau mendengar. Saya dalam hal waktu jadi Menteri Kominfo, itu Pak Alex sudah menjadi staf khusus menteri sebelumnya. Nah, saya tahu background Pak Alex ini sebagai bekas konsultan PwC, doktornya dari bidang IT, langsung menjadi staf khusus saya sekalian presiden saya. Jadi kita banyak melakukan reform yang meletakkan dasar ya pengembangan IT, ICT. Itu adalah waktu periode saya di sana. Karena Kementerian ICT itu tercipta waktu periode 2004-2007 waktu kami di sana. Ya, otaknya yang mengetahui teknis adalah Pak Alex. Saya cuma bisa memberikan judgement karena saya master, saya ada bidang policy, ya PhD juga ada bidang kebijakan ini, saya bisa nangkap ya. Jadi hal yang teknis, kalau Anda nanti suatu saat jadi pejabat apapun, hal yang teknis orang di dalam perusahaan itu pasti lebih pintar daripada kita yang dari luar. Hal yang teknis. Misalnya waktu saya ke Kominfo itu, ya orang-orang Kominfo itu sudah seumur karirnya, mungkin dari 30 tahun, 20 tahun, 35 tahun di sana. Ya, jadi technicalities mereka sudah menguasai benar. Yang mereka tidak punya karena berpikir sangat narrow begitu, yang mereka tidak punya ada gambar besar, helikopter view. Jadi kalau pada tingkat menteri, Anda tidak perlu tahu yang teknis lagi. Ya kan? Tapi harus cukup agile dan cukup wise untuk mendengar mereka, memberikan pendapat, memberikan nasihat, karena mereka lebih tahu. Jadi itu. Bahkan kalau Anda tahu ya, background saya ini, saya sekolah agama tadi. Ya, sekolah guru agama. Pernah jadi guru agama di SD 2 tahun. Ya, saya memang umur saya sudah berumur ini, umur saya 40 lebih. 40 lebih. Bener loh. Bener. Lebihnya banyak. Umur 40 lebih ini, ya, tahun 72 saya tamat PGA, 73, 74 saya jadi guru agama di SD. Jadi untuk di guru agama di SD. Kemudian 74 saya tadi guru honorer ya. Itu ini apa aja untuk memberikan inspirasi. Guru honorer dengan harapan bisa menjadi pegawai negeri kan. 74 ada penerimaan pegawai negeri. Saya guru honorer di sekolah itu tidak diangkat jadi pegawai negeri. Padahal kawan-kawan saya di sana diangkat. Saya kecewa. Ya, kecewa, keluar saya kerja di pabrik karet kemudian. Jadi bayangkan bekas pekerja pabrik karet bisa jadi Menko Perekonomian gitu. Jadi kerja di pabrik karet ya 2 tahun. Nah, hikmahnya apa? Saya nggak diangkat jadi pegawai negeri, ya kan? Jadi menteri. Coba bayangkan kalau saya diangkat jadi guru agama waktu jadi pegawai negeri, nggak pernah ketemu Anda, nggak pernah jadi menteri, nggak pernah sekolah ke Amerika. Ya. Dalam agama ini, dalam Islam, dalam Al-Quran dikatakan begini, asa antakra'u syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa syarrul lakum. Barangkali yang kau cintai tidak baik bagimu. Barangkali yang kau benci justru baik bagimu. Oleh sebab itu, kalau ada suatu saat Anda gagal, merasa apa itu, ingat ini. Barangkali itu tidak baik bagi kita. Kalau waktu itu saya kecewa jadi guru agama,
Ya kan? Sekarang saya bersyukur, syukur benar-benar. Ya kalau jadi guru agama nggak pernah ke sini kan, ya kan? Nggak pernah sekolah ke Amerika, nggak pernah jadi menteri dan macam gitu ya. Nah, jadi oleh sebab itu kita tidak pernah tahu hakikat. Ini penting sekali, pelajaran hidup. Terus itu kalau patah hati ditinggalin pacar jangan bunuh diri gitu. Suatu saat nanti kamu akan bersyukur, syukur aku tidak nikah sama dia. Gitu, barangkali. Kita 20 tahun kemudian misalnya kan. Atau syukur nggak nikah sama dia karena dapat calon pasangan saya sekarang ini ideal benar gitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu hakikat. Yang tahu hakikat adalah Tuhan. Jadi saya nggak jadi guru agama, kerja di pabrik karet, kemudian saya dulu kelebihannya cuma aktivis. Aktivis organisasi pelajar. Aktivis ini bagus ya, kita berpikir besar, banyak pergaulan, bisa diskusi, bisa itu bagus. 76 saya ke Jakarta ikut muktamar organisasi itu. Ya. Sampai ke Jakarta, habis muktamar saya nggak punya keluarga di sini, nggak punya teman, nggak punya keluarga. Karena nggak punya keluarga, saya tinggal di masjid. Jalan Menteng Raya 58 tuh. Ya. Saya tinggal di masjid, maka teman-teman saya waktu itu menyebut saya James. Ya, merbot tadi. James itu singkatan merbot sebenarnya. James itu penjaga masjid. James, penjaga masjid. Jadi kalau ada teman James di sini, apa sebutannya lagi merbot. Bahasa kerennya Pak ya? Bahasa kerennya. Bahasa kerennya. Jadi tinggal di masjid, tidur di lantai. Saya 2,5 tahun tidur di lantai. Gak ada karpet ini dulu, ya kan? Nah, singkat cerita, jadi dapat kerja di Kejaksaan Agung sebagai pembina rohani, karena sekolah guru agama kan, pembina rohani. Tahun 78 saya masuk Fakultas Hukum UI, sekolah malam, jam 5 sampai jam 9. Namanya program extension, dulu ada. Ya. Pagi kerja, malam sekolah. Selesai, saya masuk UI itu umur 25 tahun. Jadi kalau Anda sekarang 25 tahun jadi orang profesional luar biasa, saya baru masuk tingkat 1 di UI. Selesai sarjana hukum umur 31 tahun, saya menikah. Istri saya lulusan IPB, diangkat jadi dosen IPB. Istri saya bilang, kamu keluar aja di kejaksaan. Karena kalau kamu nggak keluar kejaksaan, nanti kita pisah-pisah. Karena karir di kejaksaan kan harus pindah-pindah. Sedangkan istri saya jadi dosen IPB. Dia menyuruh saya keluar dari kejaksaan. Sebagai suami-suami taat istri. Taat dan takut bedanya tipis sekali loh. Jadi kalau ada taat atau takut istri itu wajar aja. Gitu. Sebagai suami taat istri saya keluarlah dari kejaksaan. Kemudian nggak ada pekerjaan, jualan yogurt. Nah ini perlu lagi agile. Jualan yogurt. Istri saya belajar teknologi pangan, bikin yogurt di rumah. Yogurt dulu dalam itu plastik, ya kan ada cup, bikin plastik, pagi-pagi ngantar ke kantin-kantin, ya yogurt. Besoknya ngambil uang, yogurt baru. Sempat kerja sekitar 4 bulan, kemudian dapat kerja di lembaga penelitian CPIS, Center for Policy and Implementation Studies, pusat studi kebijakan. Nah, yang pertama saya kerjakan waktu itu adalah bersama konsultan Amerika belajar mendesain KUPEDES. Tahu KUPEDES? Kredit umum pedesaan. Nah, itu kredit rural kredit pertama di Indonesia. Itu saya masuk yang ikut mendesain bersama konsultan orang Amerika. KUPEDES ada pasangannya SIMPEDES. Sudah dengar nggak? Simpanan. SIMPEDES itu simpanan pedesaan. Jadi KUPEDES dan SIMPEDES itu adalah produk rural credit. SIMPEDES sekarang ini oleh orang-orang BRI memplesetin singkatan menjadi simpanan perawan desa. Perawan desa ini simpan. Jadi 2 tahun saya di sana, saya direkrut sekolah ke Amerika. Karena di lembaga ini dulu menyekolahkan anak-anak muda, waktu itu saya masih muda. Sekarang juga masih muda kan 40 lebih tadi ya. Jadi dapat kesempatan sekolah ke Amerika. Nah, ada yang menarik. Saya harus ikut GRE. Tahu GRE? Graduate Record Examination. Kalau Anda pergi sekolah ke Amerika, ada ikut GRE.
Salah satu komponen GRE adalah matematik, math, bahasa dan logik. Ya, bahasa Inggris dan logik. Saya nggak pernah belajar matematik seumur hidup saya. Karena sekolah agama dan fakultas hukum. Saya baru tahu minus kali minus jadi plus umur 33 tahun. Bayangkan. Bingung saya pertama, kok bisa minus jadi plus, minus kali minus jadi plus. Ya. Tapi itu karena ajal, where there is will, there is way. Ya, saya berhasil dapat sekolah ke Amerika, dan di sana saya PhD saya dan bidang pasar modal menurunkan derivatif, menghitung harga saham. Sekarang kan mudah sekali kita hitung harga saham dengan model kan, dengan komputer, dengan dengan digital. Dulu harus dihitung ini loh dengan tangan. Dia harus turunkan derivatif. Bisa. Ya. Itu penting, agile itu penting sekali ya. Agile. Jadi lesson learned yang pertama adalah kalau Anda kecewa, Anda gagal, itu jangan patah, jangan patah. Ya, jangan patah hati, jangan patah arang, jangan apa gitu, jangan kecewa. Ada hikmah di balik itu. Yang pertama. Yang kedua, ya, apapun kalau Anda agile dan ingin belajar bisa. Contohnya saya belajar matematik umur 34 tahun. Tapi kemudian PhD saya ada bidang pasar modal, kebijakan pasar modal hukum dan kebijakan pasar modal. Ya. Master saya yang kedua, pertama public policy, master kedua hubungan ekonomi internasional. Artinya bisa. Nah, yang kedua, hal yang lain lagi adalah saya sangat bersyukur lahir di Indonesia. Indonesia ini memberikan kesempatan kepada kita. You can be whatever you want to be in this great country. Tahu nggak? Keluarga saya, ayah saya tukang pangkas di desa. Ibu saya buta huruf. Ya. Tapi, ya, kalau kita berupaya keras tentu dengan doa dan mungkin juga garis tangan. Garis tangan. Oleh sebab itu kan kemarin waktu COVID saya bilang sama teman-teman jangan banyak pakai alkohol, dari garis tangannya berubah gitu. Jadi mungkin garis tangan, doa ibu saya, ya kan, sehingga semua dimudahkan Allah. Tapi itu bisa terjadi karena saya lahir di Indonesia. Kalau saya lahir di negara di India, rasanya sih sulit sekali dengan background latar belakang seperti itu. Saya naik ke tangga sosial. Tangga sosial saya naikin itu hampir semua tangga, kecuali tangga presiden dan wakil presiden aja enggak. Ya kan? Jadi Anda juga bisa. Itu hebatnya di Indonesia. Kemudian hal lagi tadi tentang agility, ya kan, tidak mudah patah. Saya yakin, saudara, kesulitan itu bagus untuk saya kesulitan itu benar-benar sulit. Saya pernah tahu cara naik bus nggak bayar, tapi bus zaman dulu. Zaman dulu itu. Kalau sekarang nggak bisa, kita nggak bayar, harus bayar dengan ini. Dulu busnya terbuka depan, terbuka belakang. Jadi kalau kita mau naik, mungkin Anda yang besar di Jakarta, ya, itu masih ingat bus zaman dulu. Kalau kita naik, itu konektornya di pintu depan, ya, naik di depan, turun di belakang. Biasanya juga pintu belakang untuk buka. Jadi kalau naik bus nggak bayar gimana? Bergelantungan aja di pintu bus. Sambil teriak-teriak blok M gitu, banteng. Oleh kondektur dia tahu teman seprofesi. Jadi nggak akan ditagih. Jadi saya kemana-mana kan nggak ada uang, naik busnya begitu. Jadi, saudara, kesulitan itu adalah pelajaran berharga sekali. Bahkan ada orang mengatakan, kesulitan itu kalau tidak membuat Anda mati, membuat Anda kuat. Oleh sebab itu, jangan takut dengan kesulitan. Tapi yang benar yang patah tadi, tetap optimis, ya, tetap optimis. Jadi ceritanya begitu, selesai sekolah di Amerika, pulang kemari, ngajar di mana-mana di lembaga penelitian. Singkat cerita, saya kemudian 2004 diajak oleh Pak JK untuk membantu beliau untuk menjadi tim sukses. Kemudian Pak JK join sama SBY, saya jadi tim sukses SBY JK. Tim sukses yang sukses. Karena banyak juga tim sukses yang gagal. Jagoannya berhasil jadi presiden dan jadi wakil presiden. Nah, saya diangkat jadi Menkominfo. Hari pertama saya jadi Menteri Kominfo, ini yang menarik ya. Datang wakil ketua ITU, Sekjen ITU, National Telecommunication Union. Ya. Waktu itu
dia sudah janji sama menteri sebelum saya. Begitu datang dia, ya, dia itu orang dari pantai Afrika Barat, doktor dari Sorbonne, ya, dokter bidang IT. Jadi waktu ketemu dia bilang misi dia akan bicara tentang masalah apa. Dia bilang salah satu masalah adalah kita concern tentang digital divide. Ini 2004, ya. Digital divide ya. Bagi saya itu pertama saya dengar itu. Nah, di Amerika, kalau kita di Amerika nggak tahu sesuatu, kita bercanda, what kind of animal is it? Saya bercanda sama dia, what kind of animal is it? Dia nggak tahu ini joke Amerika. Dia pikir saya bodoh sekali, gitu. Saya agak binatang. Terus dia jelaskan, excellency, that is non animal. Oh, mati aku itu. Udah dia pikir saya bodoh bener. Tapi saya agak protes dulu, sampai dia jelaskan apa segala. Saya bilang, excellency, itu dia American joke, American standard American joke. Dia merasa ini juga, tapi udah dijelaskan bahwa digital divide bukan binatang, udah bagus lah gitu ya. Tapi alhamdulillah 2,5 tahun kita di sana ya, bantuan Pak Alex, bantuan orang dalam, kita mereform dan meletakkan ya pengembangan di dunia digital sekarang ada diletakkan pada zaman kami di sana. Karena waktu itu Dirjen Postal masih di Perhubungan. Kominfo waktu itu masih Kementerian Penerangan. Ingat kan? Nah, Dirjen Postal ditarik menjadi Kominfo. Karena kita sudah bayangkan ke depan adalah akan terjadi era digital ini. Nah, maka Dirjen Postal ditaruh. Kita menertibkan pertama adalah melakukan tender frekuensi. Nah, frekuensi sekarang aturan pengaturan tender frekuensi itu kita letakkan. Dan itu menjadi sangat transparan, sangat kompetitif. Ya, kita atur bagaimana penggunaan tender daripada 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Ya, itu semua disiapkan. 2,5 tahun saya di sana dipindahkan menjadi Menteri BUMN. Pak Alex dan tim saya pindah berempat aja kita itu. Saya dulu selalu mengatakan saya Menteri di Kominfo 4 orang. Yang pertama Alex, yang kedua ada namanya Loso staf khusus saya sampai sekarang masih ikut saya, itu smart, very smart. Kalau Alex luar biasa itu skillnya. Ya. Alex itu kalau ketemu orang, ya nanti dia kirim WA, senang sekali ketemu Anda. Kalau mencari nomor orang, tanya Alex. Ya. Saya sampai hari ini kalau mencari nomor orang telepon Alex. Alex, di mana nomor sini? Itu pasti kalau pernah berhubungan dengan Pak Alex, pasti dia simpan. Ya, itu proses skillnya. Jadi setiap ketemu orang, itu dia kirim ucapan terima kasih, senang sekali ketemu, bla 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 gitu ya. Itu skill Pak Alex. Kemudian yang ketiga adalah Bu Emi Ruru, itu lawyer. Ya. Yang keempat saya ketua menteri, mereka menteri-menteri gitu loh. Ya. Kemudian pindah ke Menteri BUMN selama 2,5 tahun. Tahun 2009 kabinet SBY kedua. Saya waktu itu tanya sama istri, kamu gimana ini? Kita harus keluar dari rumah menteri. Ya. Kamu bisa jadi menteri lagi enggak sih? Oh tenang. Karena Pak SBY pernah muji saya di 2 kesempatan secara terbuka. Sebagai menteri yang dianggap cukup berprestasi. Tapi namanya politik, ya politik. Saya, begitu diumumkan kabinet, saya nggak diajak lagi. Kecewa nggak? Kecewa sekali. Tapi kembali tadi. Asa antakra'u syai'an fa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an fa syarrul lakum. Barangkali yang kau cintai tidak baik bagimu, barangkali yang kau benci justru baik bagimu. Saya kecewa. Tentu kecewa, tapi kalau bilang kecewa ya kecewa, tapi saya tenang aja. Ya kan, barangkali itu yang terbaik. Tapi yang jadi masalah adalah, ya, ini pertama masalah lagi. Saya harus keluar rumah menteri. Rumah saya masih di Depok. Nggak punya rumah, bayangkan. Rumah pada Menteri Kominfo, Menteri BUMN. Kalau mencari rumah, bukan rumah, gedung aja bisa. Gedung berapa lantai gitu loh. Yang menata frekuensi itu di India, waktu ditata frekuensi itu Menteri India kemudian dapat suap itu $1 miliar. Ya, kemudian masuk penjara dia. Alhamdulillah saya bisa terhindar dari hal itu. Integritas penting sekali. Ya, integritas penting sekali. Ya, waktu kita menata frekuensi itu, ya nggak usah saya sebut siapa. Waktu itu kan
Waduh, frekuensi siapa yang dapat dia, siapa dekat dia dapat waktu itu. Ya. Frekuensi dibagi-bagi aja begitu. Begitu kita menata datang seorang wakil dunia industri ini, dia bilang, Pak, itu apa di tender? Kalau pemerintah perlu uang kita siapkan. Kalau Bapak perlu biaya operasional kita siapkan bisa sampai dengan 50. Waktu itu saya pakai sepatu bata. Saya angkat sepatu saya. Bos, look, I don't need your money. Sepatu saya cukup dengan sepatu bata. Saya usir dia. Intinya apa? Integritas menjadi sangat penting. Kalau waktu itu saya mungkin tertarik, dia mau kasih 50 juta dolar supaya kita tidak tender itu. Waktu saya masuk dengan Pak Alek itu Kominfo, PNBP kita 930 miliar. Waktu keluar kemudian 16 triliun dalam tempo 2,5 tahun. Dari mana? Penataan frekuensi dengan fee yang sangat kompetitif. Ya kan? Jadi artinya integritas itu. Saya harus keluar, nggak ada. Keluar dari rumah, nggak ada rumah. Keluar rumah menteri, nggak ada rumah. Ada sahala lumpan gawal waktu itu, cari-cari. Ya, telepon direksi BUMN, ada yang punya rumah kosong milik BUMN, nggak? Pak Menteri harus keluar dari rumah menteri, tapi rumah saya masih di Cimanggis, rumah tipe BTN dulu lah. Ya. Kalau waktu itu macet sekali kan, nggak mungkin lagi. Singkat cerita, nah, akhirnya dapat rumah Pertamina yang kosong, saya boleh tinggal 1 tahun at courtesy dari Pertamina, sehingga bisa pindah barang. Tapi karena integritas yang baik itu, begitu saya keluar dari menteri, banyak sekali orang minta jadi advisor, jadi komo, jadi macam-macam. Tapi hikmahnya, karena saya akan jadi menteri Pak Jokowi, Pak SBY kedua, Jokowi jadi presiden, saya ditarik jadi Menko Perekonomian. 1 tahun kemudian Menteri Bappenas, 1 tahun kemudian menjadi Menteri ATR. Periode SBY kedua, Jokowi kedua, saya Menteri ATR lagi. Saya barangkali ya satu menteri yang barangkali paling banyak pegang rekor. Ya, 5 kementerian 6 kali disumpah. Saya takut juga ini terlalu banyak kena sumpah nih. Tapi kenapa? Agility tadi. Ya. Mau jadi pendengar yang baik. Jadi kalau Anda ingin menguasai masalah, jadilah pendengar yang baik. Ya. Saya tidak pernah merasa saya pinter, saya selalu mendengar. Kalau jadi masuk sebuah bidang, ya saya panggil dulu dirjen dulu, coba brief saya apa masalahnya. Seminggu pertama saya bikin keputusan, ingin dengar aja apa masalahnya. Ya mereka sudah punya pengalaman 20-30 tahun. Kalau bicara tentang ini, pasti Anda lebih pinter gitu kan, karena Anda telah mendalami betul. Kalau orang masuk ke sini misalnya bukan background-nya ini nggak tahu. Ya. Tapi untuk pada pengambil kebijakan, tidak perlu terlalu banyak kita mengetahui teknis. Bahkan saya mungkin Menteri Kominfo yang nggak tahu ganti password. Mantan Menteri Kominfo nggak ganti password telepon. Dulu kalau ada masalah telepon panggil Alex gitu kan, ganti password komputer gitu ya. Tapi policy itu adalah kita berpikir gambar besar, ya kan? Bagaimana mencapai sebuah tujuan, policy apa yang harus kita terapkan, ya kan? Nah, kemudian jadi pendengar yang baik. Jadi kalau Anda ingin pinter, jadilah pendengar yang baik. Tuhan menciptakan 2 mata, lihat lebih banyak. Tuhan menciptakan 2 telinga, dengar lebih banyak. Tuhan menciptakan 1 mulut. Yang sebaliknya ngomongnya mulu gitu kan, nggak pernah mendengar, nggak pernah melihat. Kalau Anda ngomong melulu, Anda nggak pernah tahu apa-apa. Yang Anda tahu ada ya apa yang Anda tahu. Tapi kalau Anda mendengar, melihat, membaca, maka akan menjadi lebih wise. Jadi itu pengalaman saya. Saya jadi Pak Jokowi. Pak JK mengatakan Sofyan Jalil ini seperti kunci Inggris. Tahu nggak kunci Inggris? Adjustable range. Ya, adjustable range. Ya. Yang bisa di setel. Kalau bautnya besar kita setel jadi besar dia. Bautnya kecil kita setel jadi kecil dia. Saya dianggap menteri kunci Inggris. Ya. Boleh taruh di mana aja gitu loh. Ya, setelah 1 minggu, 2 minggu, kita bisa belajar. Saya jadi komisaris PLN, pernah jadi komisaris PLN. Hari pertama jadi PLN, saya nggak tahu apa-apa tentang PLN. Nggak tahu watt, nggak tahu megawatt, nggak tahu konsep-konsep yang very basic.
Tapi itu tadi, dengar, nanya, belajar gitu ya. Setelah 2 bulan, itu direksi repot sama saya. Karena ingin. Jadi itu, adik-adik sekalian, kalian kalau ingin pada tingkat pengambil kebijakan, ya, dan ingin menjadi wise, maka harus banyak mendengar. Ya, cuma yang jadi masalah anak Indonesia, anak-anak pinter Indonesia terganggu kebiasaan mendengar ini karena sistem sekolah kita. Sekolah kita, anak-anak di ranking, ya, dalam sistem sekolah negeri. Anak-anak di ranking. Padahal, sudah diketahui ya, orang pintar sedikit, distribusi manusia itu normal. Yang bodoh sedikit, yang pintar sedikit. Kalau Anda lulusan ITB, Anda itu sudah IQ saya ke atas 120. Kalau masuk ITB. Jadi ITB itu hebat, UI hebat, bukan karena universitasnya, tapi inputnya yang bagus. Anak-anak ITB itu nggak diajarin pun pintar sendiri. Karena memang sudah pintar dia. Ya. Sistem pendidikan kita sebenarnya selama ini keliru. Anak-anak pintar itu bukan ini, tapi gifted. Kalau orang tua Anda pintar, most likely Anda akan pintar. Karena kepintaran itu DNA, diturunkan dari ayah dan dari ibu. Ya. Katanya DNA ibu lebih dominan dari segi kepintarannya. Ya. Maka dulu waktu saya masih mahasiswa, saya mau cari istri yang pintar untuk perbaiki keturunan. Maka saya pergi cari anak IPB. Karena saya yakin anak IPB itu minimum kualifikasi sudah lewat. Saya dapat istri yang pintar di IPB gitu. Jadi rasional aja gitu ya. Jadi sekalian, nah apa yang terjadi anak pintar Indonesia? Kelirunya sistem pendidikan itu memuji dan memuja anak-anak pintar. Padahal kepintaran ini itu adalah gifted. Ya, itu turunan DNA. Nah, tapi anak-anak pintar ini dipuji-puji. Akibatnya apa? Bayangkan, kalau Anda mulai di SD dipuji-puji juara kelas, ranking 1 dan macam, itu jeleknya akan mempengaruhi behaviornya, mempengaruhi jiwanya, mempengaruhi sikapnya. Kalau Anda juara, Anda dapat ranking 1, saya nggak dapat ranking, saya tanya ya sesuatu. Karena yang ranking 1 nggak mau kasih tahu, karena takut rankingnya turun kan. Akibatnya apa? Ini fondasi tidak bisa kerjasama. Ya. Yang kedua, anak pintar nggak bisa dikritik. Oh, saya juara 1, Kak, kritik kamu siapa? Ranking kamu berapa? Gitu kan. Akhirnya itu terbawa. Anak pintar mudah tersinggung. Ya. Karena itu tadi merasa paling hebat. Begitu dikritik merasa ini tersinggung. Anak pintar look down kepada orang lain. Karena apa? Saya ranking 1, kamu ranking berapa? Gak punya ranking ngomong gitu kan gitu. Padahal itu tidak itu sistem pendidikan kita yang nggak benar. Sekarang sedang direform. Saya juga punya yayasan, kita membuat sekolah karakter. Tidak perlu diberikan nilai. Anak-anak itu punya paling sedikit 7 intelligences. Salah satu IQ, salah satu aja. Ya, itu yang pemain bola Messi itu jenius sekali, tapi bukan ini. Bagaimana mengolah bola? Itu jenius betul itu. Tapi kalau di Indonesia, Messi lahir di Indonesia nggak pernah jadi dia itu. Kenapa? Karena nggak dapat ranking, dianggap anak bodoh. Begitu anak bodoh, hilang kepercayaan diri kan? Begitu hilang kepercayaan diri, hilanglah. Kalau Anda hilang kepercayaan diri, Anda menjadi pecundang, Anda tidak akan bisa berkembang. Jadi sistem pendidikan Indonesia dengan ranking, yang pertama membuat anak pintar sombong, tinggi hati, tidak bisa ini, tidak mau mendengar, lebih banyak ngomong. Ya, itu rusaknya. Tapi juga membuat anak-anak yang tidak mendapatkan ranking itu menjadi merasa diri the loser. Begitu Anda merasa diri the loser, maka Anda akan jadi the loser. Saya dengan background pendidikan yang saya ceritakan tadi, saya nggak pernah merasa the loser. Saya tinggal tidur di masjid. Tapi saya nggak, itu homeless sebenarnya, ya kan? Tidur di masjid homeless. Tapi mind saya nggak pernah homeless. Ya, berpikir bagaimana waktu itu ingin jadi sekjen PBB. Tokoh idola saya Adam Malik, Menteri Luar Negeri kita dulu.
Ya, kenapa Adam Malik? Adam Malik itu orang lucu, orang pendek. Beliau produk stunting, mungkin tingginya 155 gitu ya. Tapi orangnya lucu sekali. Waktu itu Indonesia pernah jadi ketua Majelis Umum PBB. Adam Malik memimpin sidang-sidang PBB itu. Kalau dalam sidang-sidang PBB, itu ketua sidang disebut presiden. Ya kan? Forum Internasional Presiden. Jadi saya beberapa kali mimpi Forum Internasional Presiden di foto itu. Jadi saya ini pernah jadi presiden. Jadi Adam Malik suka mengatakan jelek-jelek begini, saya ini presiden dunia. Karena dia pernah memimpin sidang-sidang PBB. Oleh sebab itu saya pengen sekali bagaimana jadi presiden seperti presiden dunia kayak Adam Malik. Padahal kenyataannya saya tidur di masjid. Jadi, terus sekalian, cobaan, kesulitan, itu sebenarnya bagus. Itu universitas yang paling berharga. Selama Anda tidak mati, Anda akan kuat. Ya, kecuali cobaannya udah gitu parah. Saya berhari-hari nggak makan, ya biasa itu. Ya, tahun 76 bulan puasa, ya itu nggak ada tempat saya itu makannya itu pergi ke musola orang Betawi. Musola orang Betawi ada kebiasaan baik buat makanan. Jadi saya tiap sore buka puasa di musola orang Betawi itu, makanan itu makan buka sahur, itu untuk makan buka puasa, dan itu untuk sahur. Ya, karena saya nggak punya apa-apa. Ya, waktu itu berat badan saya, tahu nggak berapa? Tinggal 46 kilo. Sekarang saya 71. You can imagine. Waktu itu kalau ada angin keras, saya jatuh barangkali karena begitu. Tapi tidak membuat saya itu patah, tidak membuat saya itu broken. Ya, itu yang paling penting. Barangkali itu ceritanya. Tepuk tangan lu untuk Pak Sofyan dong, luar biasa sekali Pak. Pengalaman kerja Bapak benar-benar dari from zero to hero ya Pak ya, bisa dibilang ya. Terus kalau boleh lanjut nih Pak, aku tertarik tadi sama cerita Bapak juga soal ketika Bapak memimpin, lalu Bapak punya tim-tim di bawah Bapak untuk mensupport Bapak juga nih. Kan kita tidak lepas dari yang namanya agile ini adalah salah satu value yang sangat berguna, apalagi ketika kita bekerja sebagai tim ya Pak ya. Nah, kalau dari Pak Sofyan sendiri Pak, apakah Bapak punya strategi terbaik nih untuk meningkatkan kompetensi anggota tim Bapak nih? Dan kalau misalkan tim Bapak sedang berkonflik, apa sih yang biasa Bapak lakukan biar mereka solid kembali? Nah, yang pertama adalah tentu harus di encourage ya, encouragement. Apalagi sekarang ini, saya tadi ketemu Aldi apa ya? Aldi Gojek, Aldi apa namanya itu? Pak bukan Aldi Taher kan Pak? Bukan, Aldi yang IT. Aldi Allah. GoPay. Aldi Ya, tahu kan? siapa ada yang tahu? Ya. Tahu kan Aldi? Ya penerima PAN, penerima GoPay. Itu Nahim? Wah, kayaknya aku udah Pak. Aldi ini yang sama-sama mendirikan GoPay bersama Nadiem sama dari Harvard. Aldi siapa? Aldi Haryo Pratomo. Haryo Pratomo. Right. Oke. Waduh, saya ya, dia merasakan. Itu luar biasa kreatif tuh orang. Ya. Dia umurnya sekarang 40. Dia merasakan sekarang ini bagus sekali wisdom dari dia. Dia merasa sudah tua karena generasi yang sekarang ini jauh lebih pintar daripada kita loh. Ya. Terus sebab itu saya yang paling penting adalah harus diberikan kesempatan, encourage. Ya, itu. Kemudian kalau konflik jangan ada melibatkan diri. Kalau bisa kalau ada konflik anak buah atau apa begitu, jangan Anda mengambil posisi. Ya. Nah, karena pasti ada kesalahpahaman biasanya, ya kan. Nah, kalau Anda tidak mengambil posisi, Anda bagian dari konflik. Kalau bisa, ayo ngomong. Termasuk konflik dalam keluarga. Konflik dalam keluarga kuncinya adalah ngomong penyelesaian. Ya. Nah, jadi kalau Anda marah, kita di sekolah karakter itu memperkenalkan STAR, S-T-A-R. Ya, kalau lagi marah, maka S ada stop. Stop. Jangan membuat keputusan, jangan bicara, jangan apa, stop. Kemudian T, think, pikirkan. Ya.
marah dengan keluarga, marah sama istri, marah sama suami gitu. Pikirkan, kenapa? Kemudian act. Habis pikir baru ambil tindakan. Saya tuh review. Jadi kalau Anda marah, jangan bereaksi, jangan buat keputusan, jangan keluar kata-kata kasar. Apalagi kalau marah karena orang banyak membunuh itu lagi marah. Ya, karena marahan itu ya, luar biasa. Kalau istilah agama itu marah itu datang dari setan. Setan itu dibikin dari api. Maka kalau orang marah dalam Islam disuruh ambil wudhu. Wudhu itu api itu terbahaya. Sebenarnya itu konsep supaya kita mempunyai kesempatan mikir. Ya. Nah, kalau Anda dalam keadaan marah mengambil keputusan itu akan menyesal belakang. Ya. Nah, kalau misalkan Anda konflik, ajak ngomong, apa masalahnya? Apa masalahnya? Umumnya konflik karena salah pengertian. Ya. Saya pernah jadi tim negosiasi menyelesaikan masalah GAM. Dan negosiasi dengan GAM di Helsinki. Ya, itu MOU Helsinki, salah satu delegasi Indonesia saya bersama Pak Hamid Awaludin. Ya. 6 kali bicara, itu konflik yang terbunuh orang di Aceh gara-gara konflik itu baik tentara maupun masyarakat maupun GAM, itu mungkin sekitar 16.000 orang. Tapi 6 kali kita ketemu di Helsinki selesai masalah. Gak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan kalau kamu ngomong. Ya. Kalau konflik sama istrimu, diam aja dulu. Ya. Tapi biasanya kalau saya dulu waktu masih muda kadang-kadang kan ini. Tapi waduh, kalau kita lagi marah itu rasanya ruin our day kan. Nah, jadi saya nggak mau lama-lama, istri saya nggak mau lama. Kalau saya udah diem, saya biasa kalau marah diem. Istri saya tanya, apa masalah kamu? Let's talk. Ngomong, apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau sudah ngomong, kemudian cair. Ya. Oleh itu, kalau Anda bos, anak buah yang marahan, misalnya apa gitu, ayo diam dulu. Ayo, jangan ngambil posisi, kemudian ayo kita bicarakan. Gak ada masalah yang tak bisa selesaikan kalau dibicarakan. Kemudian yang kedua, marah itu jangan lama-lama. Kalau dalam keluarga, kalian marah sama istri atau istri sama kamu, maka lama-lama nanti akan ada pihak ketiga, teman curhat. Itu sumber masalah, keluarga berantakan. Gitu. Iya Pak ya. Jadi kalau misalkan sebagai pemimpin, ditanggalkan dulu yang namanya posisi. Itu sebagai pemimpin, dengerin timnya ada masalah apa, baru kita bisa solve bareng-bareng ya Pak ya, kalau ada konflik ya. Oke, Pak. Terus aku juga pengen tahu nih Pak, Bapak kan selama ini selalu positif ya Pak ya, bahwa Bapak dari bawah percaya bahwa Bapak bisa mendapatkan apa yang memang Bapak inginkan gitu. Seperti punya mimpi untuk menjadi Sekjen PBB, siapa sangka ternyata Bapak jadi menteri selama 13 tahun ya Pak ya. Itu selain pola pikir agile itu sendiri yang ditanamkan sama Bapak, apa sih yang bikin Bapak semangat bahwa Bapak yakin gue bisa? Ya tadi karena saya aktivis itu organisasi itu melatih kita berpikir besar. Yang kedua, adik-adik, pikiran besar, positif itu doa. Ya, doa. Jadi Tuhan senang loh kalau kita itu berpikir positif. Berarti kita percaya Tuhan itu senang kalau hambanya. Oleh sebab itu, ya, berpikir besar, berpikir positif, itu bagus. Nah, bahkan ya ada ilmuwan mengatakan, hai orang muda, negosiasilah dengan Tuhanmu tentang masa depan. Masa depan kita nggak given loh, nggak given. Ya. Ya. Yang paling penting kalau Soekarno mengatakan berikan kepadaku 10 anak muda, dunia akan aku goncangkan. Itu semangatnya Soekarno tentang orang-orang muda. Nah, oleh sebab itu saya selalu percaya bahwa ya where there is will, there is way. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Ya, tentu jalan itu tidak lurus, kadang-kadang berliku-liku, berbelok-belok, ya kesulitan yang seperti saya ceritakan tadi, ya kan. Tapi tidak bikin broken, tidak bikin saya patah. Itu penting. Ya. Jadi berpikir positif, kemudian terus upaya, kemudian attitude yang nggak pernah ini gitu loh.
attitude harus attitude juara ya. Attitude juara dalam arti bukan juara ranking, tapi attitude you want to do something gitu loh. Ya bisa. Ya. Nah, kalau misalnya belum belajar, baca yang banyak. Misalnya masalah sekarang ini orang-orang muda kita malas membaca. Itu sistem sekolah juga yang salah. Ya, karena sekolah terlalu banyak pelajaran sehingga anak-anak bosen, malas. Saya dulu sekolah saya itu sangat santai. Sangat santai. Ya, sekolah waktu saya SD dulu sekolahnya SRI, Sekolah Rendah Islam. SRI 7 tahun. Di sekolah saya gurunya cuma 4. Jadi lebih banyak nggak sekolah daripada sekolah kita. Buku saya cuma 1, taruh di belakang ini. Nggak pernah, ibu saya nggak pernah tahu nilai saya berapa. Kalau nggak ada guru, pergi nangkap kepiting, jerat burung. Itu berharga sekali ternyata. Saya menjadi sangat agile. Ya, nggak ada pressure. Kemudian kalau ada dulu di kampung, saya di kampung kan, bacaan pun nggak ada. Kalaupun ada koran, itu koran udah dipotong, bekas kacang, bekas ikan asin. Kita baca koran itu, sedang baca udah putus, udah gunting. Ya. Nah, saya jadi itu. Nah, sekarang ini kenapa anak-anak kita males baca? Karena itu tadi terlalu banyak pressure. Sekolah SMA 16 pelajaran, sekarang udah di-reform. Pak Nadiem sudah mereform. Ya. Nah, anak-anak sekarang juga menjadi ini. Ya, kalau Anda punya anak, nanti suruh itu baca Harry Potter, itu menyihir orang tuh. Anak saya yang kedua dulu, sekolah di rumah, ya, homeschooling. Belajar cuma 3 pelajaran, ya kan? Selebihnya dia belajar bahasa Inggris apa? Kasih Harry Potter. Itu Harry Potter. Pernah baca Harry Potter nggak? Pernah ya? Pernah. Itu menyihir loh. Bisa Anda nggak tidur malaman tuh baca Harry Potter. Ya. Nah, setelah itu, begitu dia sudah terbiasa begitu, dia ingin baca Pride and Prejudice dan lain-lain. Itu penting sekali. Semakin banyak Anda baca dan rich ini, otak kita ini makin kaya. Orang pinter, ya, itu adalah orang yang dendrich yang berkembang. Ada yang pintar tapi begini aja. Yang kita inginkan orang pintar yang bisa melihat gambar besar, bisa mengkonek antar dot. Yang jadi masalah banyak orang sekarang ini tidak bisa mengonek antar dot. They cannot connect the dot. Ya. Itu banyak. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya mungkin kalau Anda nggak ada yang terlambat. Anda sudah sarjana, sudah profesional. Waktu umur saya seperti Anda masih kuliah malam. Ya, jadi itu pengalaman bahwa itu bisa. Oke, kalau gitu dari teman-teman di JSN sebelum kan kita kasih pertanyaan terakhir ke Bapak, ada yang mau nanya nggak? Ada yang masih penasaran mungkin, atau ada yang masih mau nasihat mungkin dari Pak Sofyan? Ada nggak yang mau bertanya, yang lagi di depan sini, yang lagi di WFH di rumah, ada yang mau nanya nggak? Nggak apa-apa, jangan malu-malu ya Pak ya. Jangan malu-malu. Ada nggak? Nggak ada nih. Oke. Oh, ada. Ya, Mas. Mas siapa namanya? Yuda. Mas Yuda. Yuda. Ya. Saya mau tanya Pak tentang, kalau tadi kan Bapak sekolah di S1 di UI, kemudian S2 di luar Amerika juga. Nah, terlepas dari semua itu kayaknya Yuda pengen tahu deh untuk masalah privilege. Privilege Bapak sendiri, kan kita belum tahu nih privilege-nya Bapak itu seperti apa. Kemudian apakah Bapak mempunyai support dari mana saja gitu Pak? Mungkin boleh dielaborasi lagi Pak. Thank you. Saya kalau background keluarga very underprivileged, privilege ya. Ayah saya tukang pangkas di desa. Kami punya sawah cukup untuk makan keluarga. Saya karena tukang pangkas tiap hari mangkas di desa. Kalau ada uang beli ikan. Jadi mungkin saya makan ikan itu cukup ya, maka saya tidak stunting gitu ya. Gizinya oke lah ya. Untuk orang lahir tahun 53 setinggi saya ini cukup baik ya kan. Kalau sekarang sih Anda tinggi sekali, anak saya tinggi gitu kan, gizinya lebih baik. Tuh. Kemudian ibu saya buta huruf, sekolah di kampung. Saya perjuangan ya tadi garis tangan barangkali ya. Saya tidak pernah ngambil kredit sih. Tuhan terlalu baik bagi kita ini semua. Attitude saya yang baik, ya kan? Datang ke Jakarta, yang pernah kerja pabrik karet. Jadi Anda tahu bahwa saya tidak punya privilege apapun. Ya.
Nah, kemudian saya bisa sekolah ke Amerika dulu karena dapat beasiswa dari CPIS itu. Ya. Saya kan tamat UI, saya bilang kerja lembaga penelitian. 2 tahun di sana, saya perform rupanya cukup dianggap memenuhi syarat. Kemudian ikut tes pergi sekolah ke Amerika, saya lewat pergi ke Amerika. Saya sponsornya dulu bagus sekali. Kalau you bisa langsung PhD di BNP PhD. Ya. Jadi maka saya bisa sekolah di Amerika 6,5 tahun. 6,5 tahun, ya. Kemudian pulang ke sini, ya yang lain jadi sejarah lah gitu ya. Nah, jadi jangan ada berpikir bahwa harus orang privilege yang bisa sukses di Indonesia. Ya, banyak sekali orang yang kalau pendidikan di rumah nggak ini akhirnya potensinya nggak berkembang. Ya. Tapi kalau Anda privilege atau tidak punya privilege tertentu, mungkin perjuangannya harus lebih keras. Ya kan? Perjuangan lebih keras. Memang kalau orang-orang yang punya privilege, anak orang kaya, anak pejabat, anak apa orang yang ini networknya banyak gitu ya, mungkin lebih mudah. Tapi tergantung orangnya. Ya kalau anaknya nggak punya semangat, privilege orang tua juga tidak ada. Sekarang mudah sekali. Waktu saya dulu ya belajar bahasa Inggris, saya sampai sekarang ya doktor di Amerika bahasa Inggrisnya nggak pas-pasan, ya nggak beres-beres gitu loh. Karena saya harus belajar IMUA itu umur 25 sampai di Jakarta. Ya. Itu bahasa Inggris saya aksennya udah akses orang Indonesia. Tapi itu apa masalahnya kan? Kalau kita bahasa Inggris nggak pas juga gitu loh. Cuma malu aja. Masa dokter kamu di Amerika kok bahasa Inggrisnya begini gitu. Gitu aja. Tapi nggak usah malu. Pak JK mengatakan kenapa malu kita ngomong bahasa Inggris? Coba juga orang Inggris, orang Amerika suruh ngomong bahasa Indonesia nggak bisa juga kan? Apalagi ngomong bahasa Jawa, tenang aja gitu. Ngomong aja. Jadi nggak ada masalah privilege. Hari ini mudah sekali LPDP ada, ya kan? Beasiswa ada. Anda bisa belajar bahasa Inggris lewat YouTube. Anak-anak sekarang bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kami punya sekolah, ya. Itu anak-anak itu bukan bilingual, tapi mereka pada umumnya udah hampir bilingual, ya. Karena exposure dengan ini. Bahasanya lebih mudah, kemudian kalau mau baca apapun kita bisa baca lewat ini, ya kan. Cuma yang jadi masalah insentif untuk membaca sekarang udah sedikit sekali. Orang lebih suka nonton yang pendek-pendek itu dari akibatnya karena kita beda ya. Kalau Anda baca yang komprehensif dengan membaca yang pendek-pendek. Yang komprehensif itu kita berpikir detail sekali. Kalau Anda baca tulisan misalnya orang-orang barat itu seperti kita masuk dalam rimba, makin dalam gitu. Nah, kalau TikTok kan nggak bisa, cuma superficial aja. Ya. Ini tantangan bagi pendidikan masa depan tuh anak-anak kita terutama. Oke. Mas Yuda gimana? Oke ya. Oke, kalau gitu ini nggak kerasa kita udah ngobrol banyak banget sama Pak Sofyan, juga lalu banyak banget juga nih Pak value yang bisa kita ambil dari semua pengalaman Bapak nih. Terakhir Pak, pertanyaannya, ada nggak sih cita-cita Bapak yang belum kesampaian? Saya punya cita-cita sekarang gini ya, dalam perjalanan hidup kita gini. Sampai di Amerika saya ikut tasawuf. Kita tahu tasawuf? Pernah dengar tasawuf? Sufi, pernah dengar? Sufi. Sufi itu aspek spiritual dalam agama. Ya. Tapi Sufi, Anda cari di YouTube nanti di Google, Sufi itu ada aspek spiritual, agama yang internal, bukan agama yang eksternal. Agama bukan case. Bukan casingnya, tapi softwarenya. Gitu. Jadi Sufi, saya belajar dengan Sufi. Sufi kalau di Jawa Barat lain artinya itu. Sufi di Jawa Barat artinya suka fidget. atau anak-anak muda bilang Sufi itu suka film. Jadi apa yang terjadi? Ya, saya ikut Sufi itu mengatakan begini, ya. Dalam banyak hal, cita-cita just creation of mind. Yang terjadi bukan yang kita cita-citakan.
Tapi harus selalu update. Ya. Dalam hal saya, memang banyak juga cita-cita besar itu sebenarnya mendekati. Saya ingin jadi ada Malik, ya. Saya doktor saya itu di sekolah diplomasi, di Fletcher School of Law and Diplomacy. Jadi kalau menteri luar negeri siap juga gitu. Ya. Jadi, tapi banyak sekali dalam kehidupan kita yang terjadi bukan yang kita cita-citakan. Namanya hal kita ini ibarat orang jatuh ke sungai. Tugas kita kepakkan tangan dan kaki supaya jangan tenggelam. Nanti biarlah air bah membawa kamu ke sebuah tempat. Do your best, dimanapun berada, do your best. Nanti akan ada air bah berikutnya akan mengantar kamu ke tempat lain. Do your best. Nah, jadi, itu pandangan saya. Apa cerita saya sekarang? Tidak ada kecuali berbuat baik. Menteri tidak penting. Tidak penting. Tapi yang penting apa yang kamu bisa lakukan untuk orang banyak. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang banyak. Ya. Alhamdulillah saya pernah dalam beberapa jabatan, a lot of legacy. Ya. Hal yang baik yang saya bisa pengaruhi. Ya. Mulai dari WC, Anda tahu nggak WC laki-laki itu? Ada plastik. Satu kali itu datang ke kantor memperkenalkan produk. Saya bilang, ya, kamu tahu nggak? Orang Islam itu kalau pipis nggak boleh kepecik ke celana. Kalau kepecik nggak bisa sholat nanti. Jadi gimana? Coba dipikirkan ya, bikin sesuatu ya sehingga kalau desain ini dinaikkan atau bikin plastik. Akhirnya bikin plastik, datang ke tempat saya. Dia bilang, Pak Sofyan, plastiknya begini, bisa nggak? Oh, soalnya bagus tuh. Jadi kalau kita kencing, itu kencingnya nggak kepencet ke sini kan, karena ada ini. Dia tawarkan, boleh nggak dikasih nama plastik Sofyan Jalil? Jangan. Nanti semua orang kencingin saya. Gitu. itu legacy. Penataan frekuensi, ya kan? Semua orang memberikan kontribusi, tapi kita meletakkan hal sama. Di BUMN saya bawa orang private merevitalisasi BUMN. Itu Yonan, Lino, Payap Jaisun, Edi Purwanto, banyak sekali saya bawa orang private sector ke BUMN untuk menenergize BUMN. Ya. Nah, kemudian di Kementerian Bappenas, di Menko Perekonomian, ya paling sedikit meninggalkan ke BPDPKS, Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, yang menyebabkan kita bisa menjaga harga kelapa sawit cukup bagus. Yang program B10, 15 dan lain-lain. Ya, di Kementerian ATR selama saya di sana, alhamdulillah kita memberikan sertifikat untuk rakyat. Lebih dari 40 juta sertifikat kita keluarkan untuk rakyat. Orang kecil itu nggak pernah bisa bayangkan bisa dapat sertifikat. Karena mahalnya, rumitnya. Tapi kita melakukan mereform BPN, ya mereform BPN, sehingga saya keluar itu lebih dari 40 juta sertifikat sekarang udah beredar di masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan punya akses leverage kepada perbankan. Jadi ada sekalian, coba berpikir bagaimana bagi saya prinsip hidup ini bagaimana menciptakan nilai tambah dimanapun. Saya ceritanya ini saya suka share kemana-mana. Nah, sampai di Amerika bahasa Inggris saya pas-pasan. Setiap saya menulis paper, saya bisa nulis paper, tapi nggak tahu grammarnya benar nggak gitu. Saya cari orang yang pintar bahasa Inggris. Saya dapat seorang teman yang ambil graduate student juga, PhD candidate. Ya, orang Amerika. Oh, bahasa Inggrisnya bagus sekali dia. Wajar nggak? Orang Amerika ya, PhD student. Saya kasih paper sama dia, namanya Wayne White. Wayne, coba kau koreksi bahasa Inggris saya, proofread. Dia proofread, nanti kalimat pasif jadi aktif, aktif pasif. Kalau tergantung papernya, kalau paper 2 halaman, saya kasih $5, kasih paper 4 halaman, kasih $10, and so on and so forth. Dia mahasiswa juga yang hidup dari kerja di perpustakaan. Jadi akhirnya kami jadi teman baik. Satu kali dia pindah apartemen. Kalau Anda pernah sekolah di Amerika, Anda tahu apartemen ada 2 jenis, fully furnished atau apartemen kosong. Kalau apartemen kosong, Anda masuk kosong, benar-benar kosong. Kalau Anda keluar harus mengosongkan seperti apa Anda masuk. Kalau Anda beli furniture ke begini, Anda harus buang kalau mau keluar. Ya kan? Apa harus?
Jadi dia satu saat mau perlu pindah apartemen. Saya bilang, Wen, saya akan bantu kamu bersih-bersih. Ya, saya datang ke apartemen dia hari Sabtu. Rupanya di tempat dia tinggal itu hari sampahnya hari Jumat. Ya, kalau kita mau bersih apartemennya itu harus hari sampah. Bawa aja, kalau ada furniture begini taruh aja di pinggir jalan, ini diambil truk sampah di ini ya dibuang. Nah, jadi pelajaran kedua, kalau Anda sempat sekolah di Amerika, kalau apa namanya beli yang perlu-perlu begini nggak usah beli, meja-meja begini nggak usah beli, tunggu aja hari sampah, jalan aja sebelum truk sampah. Begitu ada nih orang buang di sini ambil aja gitu kan, tuh kita mahasiswa yang penting. Jadi saya datang ke sana hari Sabtu itu sudah bersih apartemen dia karena dia sudah bersihkan pada hari sebelumnya. Tapi apa yang saya lihat dia cat kembali apartemen. Dia cat kembali. Karpet di kamar dia sudah wear out dia ganti. Ya, bola-bola yang putus dia ganti. Itu shade apa namanya? Gorden. Dia bawa ke laundry dia cuci. Saya tanya, Wen, who's apartment is it? I don't know. Dia tidak tahu siapa punya apartemen, tapi dia perbaikin. Karena di Amerika, kalau saya punya apartemen, kasih ke realty, Anda perlu apartemen, pergi ke realty. Tidak ketemu pemilik dengan ini. Tinggal rekening apa cek aja kan. Saya bingung, dia mau keluar, dia tidak tahu siapa punya apartemen, tapi dia perbaikin. Ya, saya tanya, why you do this? Wen? Dia bilang, Sofyan, saya punya prinsip dalam hidup ini, dimanapun saya berada, saya harus menciptakan nilai tambah. Karena saya pernah di apartemen ini, maka apartemen ini harus lebih baik waktu saya keluar dibandingkan dengan waktu saya masuk. Itu. Aduh, waktu itu saya strike. Standar moral luar biasa. Bagaimana menciptakan nilai tambah? Ya, sejak itu, saya pada dengan guru agama kan ada cerita tadi. Ya, dalam Islam ada hadis mengatakan orang hari ini lebih buruk dari kemarin celaka. Lebih buruk dari kemarin celaka. Apapun. Kemudian kalau orang yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi, nggak ada added value. Orang yang beruntung ada orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Berarti ada added value ya. Setelah itu saya coba, betul-betul saya coba. Ya, pulang ke Indonesia waktu itu saya beli rumah BTN tuh masih gersang. Tiap hari Sabtu Minggu cari pohon diterubus, tanam pohon di mana-mana. Ya, ada tanah kosong punya orang, saya bilang mau permisi ya, saya tanam pohon di masjid itu, tanam mangga, tanam manggis macam-macam. Sekarang jadi hijau royo-royo gitu ya. Nah, kemudian ada tong sampah yang nggak ada tutup, saya bikin tutup. Tetangga punya, saya bikin tutup juga. Ada juga orang udah tahu, tinggal jauh tempat dari tempat saya, Pak Sofyan, sampah saya juga nggak ada tutupnya. Pikir saya agak begini. Hari-hari Minggu olahraga itu punya gancu panjang, bersihkan got. Bersihkan got, nanti tukang sindang tahu kan? Yang bawa planki. Kalau di luar kota ya ada ya. Kita kasih nanti sudah terkumpul, tukang sindang suruh buang, kasih uang 50.000, menciptakan added value. Di kantong saya selalu ada tisu begini. Ini pertama adalah kalau misalnya mau ke toilet, ya orang Islam kan harus bersuci ya dengan air. Saya nggak suka dengan air karena basah. Jadi bersuci dengan ini. Kalau saya gunakan WC duduk, setelah pakai itu nanti dilap duduk ini. Kalau di bawah ada basah, saya taruh ini aja kaki gitu ya sampai kering. Nanti ambil taruh tong sampah. Ya, cuci tangan. Courtesy kepada orang lain. Jadi kalau kalian akan datang, kalian naik pesawat sama saya, mau masuk ke WC, tunggu saya masuk dulu. Nanti keluar lebih bersih dari kerjakan oleh pramugari. Itu konsep added value. Oleh sebab itu dimanapun saya berada, itu value saya. Ya. Bagaimana menciptakan added value. Jadi kalau Anda tanya apa cita-cita saya, adalah bagaimana bisa berbuat baik lebih banyak. Ya kan? Kalau saya jadi menteri, saya bisa berbuat baik dalam sebuah kementerian. Kalau saya jadi bupati, saya bisa berbuat baik dalam sebuah kabupaten. Kalau saya jadi gubernur, sebuah provinsi. Kalau saya jadi presiden, bisa berbuat baik dan mengubah negeri ini gitu ya. Tapi rasanya nggak bisa orang Aceh jadi presiden gitu kan. Just joke. Jadi itu. Okay. Sebab itu cita-citanya adalah apa yang bisa melakukan yang terbaik untuk kebaikan orang lain.
Karena dengan kita berbuat baik, berbuat kebajikan itu will pay back kepada kita. Itu hukum karma. Anda berbuat baik, itu akan return kepada Anda. Saya tidak pernah bantu orang, nggak pernah mikirkan return. Saya yakin Tuhan akan bantu saya dengan cara yang lain. Nggak bantu saya, anak saya akan dibantu oleh orang lain. Terus itu alhamdulillah saya 5 tahun menteri, ya nggak pernah rasanya nginjak kaki orang, nggak pernah. Ya. Nah, oleh sebab itu begitu saya jadi menteri 2009, 2014 saya punya posisi komod 8 perusahaan, advisor dan macam-macam. Waktu Pak Jokowi manggil saya kembali, saya meninggalkan 14 job. Ini keluar dari menteri, sekarang baru 11. Baru 11 tempat source of income. Kenapa? Itu buah daripada apa yang kita tanam. Saya alhamdulillah sekarang komod PSN Pasifik Satelit Nusantara, komod Jaya Ancol, ya, komod CBUT Citra Murni Utama, ya, Wakomod Intiland, komisaris AKR, komisaris apalagi ya, Indika Nature, apalagi ya, Banyak banyak ya, Kak, 11. Tapi itu sebenarnya bagian daripada kalau Anda berbuat baik nggak usah khawatir, ya, berbuatlah baik, Tuhan akan berbuat baik kepada Anda. Bantulah orang lain, Tuhan akan bantu Anda in many different ways. Itu prinsip dalam hidup saya. Makasih. Terima kasih Pak Sofyan. Senang sekali Pak, banyak banget pelajarannya, cerita Bapak juga seru-seru. Semoga DJ ASEAN yang lagi di kantor, yang lagi di rumah semua terinspirasi, semangat, dan bisa mengaplikasikan yang tadi Pak Sofyan bilang di kehidupan sehari-hari juga ya. Terus semangat, jangan putus asa, dan ingat mau mendengarkan satu sama lain ya Pak ya. Oke, kalau gitu teman-teman DJ ASEAN dan Pak Sofyan, terima kasih banyak atas waktunya udah ngobrol di sini sama kita. Teman-teman DJ ASEAN juga terima kasih banyak yang lagi WFO. Terima kasih udah ngobrol bareng-bareng di sini ya. Senang banget rame. Yang di rumah juga teman-teman terima kasih ya. Kita ada kenang-kenangan ya buat Pak Sofyan, boleh? Pak, ada kenang-kenangan dari DJ Asia. Semoga Bapak suka dan semoga kepake. Ya Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih. Kalau gitu teman DJ ASEAN, kita ketemu lagi di event DJ Asia yang lainnya. Sehat-sehat terus, selamat kembali bekerja, jangan ngantuk-ngantuk. Sampai jumpa. Oh lupa belum? Maaf belum. Boleh buka kamera karena kita bakalan foto bareng dulu. Maaf lupa. Oke. Yuk dibuka kameranya, kita langsung foto bareng dulu. Sama Pak Sofyan yuk. Ya. Oke. Udah semua yang lagi WFH teman-teman? Udah ready? Ya, sama-sama kita. Ya. Sama-sama. Ayo, Mas. Ayo. Oke. Ayo, sini masih. Ayo. Kalau nggak cukup ya boleh duduk. Nggak masuk. Ditarik. Betul ini. Sinyalnya. Belakangnya tinggi. Ini bisa geser ya? Iya. Apa bisa dimundurin, Pak? Ya. Oke, untuk yang WFA dulu bareng-bareng ya. Ada yang capture nggak? Oh iya. Oke. Oke ya. Nanti bisa di stop ya. Ada di rumah dulu ya. Oke, yang di rumah dulu ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang yang di kantor. Oke.